Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Teori Akuntansi kelas 7D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok kami. Bab 8, Konsep Aktiva. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari aktiva. Yang pertama, adanya karakteristik manfaat di masa mendatang seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Dan yang keenam, berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Selanjutnya, tiga karakteristik utama dari aktiva. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Dan yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Praktisnya, manfaat ekonomi dapat mengalir ke perusahaan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Dan yang kedua, dapat dipertukarkan dengan aktiva lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang keempat, dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Di dalam APB tahun 1970, dalam statement nomor 4 memberikan contoh sumber ekonomi perusahaan sebagai berikut. 1. Sumber-sumber ekonomi yang produktif, terdiri dari bahan baku, tanah, peralatan, paten, dan sumber-sumber lain yang digunakan dalam produksi. Selain itu, terdapat juga hak kontrak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi milik unit usaha lain, seperti hak guna bangunan, dan sebagainya. Yang kedua, produk, yaitu barang yang siap untuk dijual dan barang yang masih dalam proses produksi. Yang ketiga, uang. Yang keempat, klaim untuk menerima uang. Dan yang terakhir, hak kepemilikan pada perusahaan lain. 2. Diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva. Faktor yang penting agar suatu unit usaha mencapai menghalangi akses pihak lain. Hal ini dikemukakan oleh Ijiri 1967 bahwa akuntansi tidak memandang aktiva sebagai sumber ekonomi yang bersifat umum, tetapi hanya pada aktiva yang berada di bawah penguasaan atau pengendalian untuk usaha tertentu. 3. Hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu estimasi memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi, aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu. Dengan kata lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat transaksi yang benar-benar terjadi, bukan berasal dari transaksi yang bersifat hipotesis. Lanjutan dari hasil transaksi masa lalu. Dari definisi FASB mengabaikan faktor exchangeability yang artinya suatu pos dapat dipisahkan dari estimasi dan memiliki nilai jual yang terpisah. Max Neil 1939 menggertakkan bahwa suatu barang yang kehilangan faktor exchangeability berarti kehilangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualannya. Moniz 1961 menambahkan bahwa faktor dapat saling dipertukaran tidak menambah nilai manfaat aktiva. Konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Makna ekonomi yang akan disampaikan tersebut harus relevan dengan tujuan yang akan dicapai.
Oleh karena itu, konsep penilaian harus didasarkan pada nilai pertukaran atau konversi. Penilaian. Kuantifikasi aktiva dalam bentuk unit moneter merupakan proses penilaian yang merupakan bagian dari tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuan pengukuran atau penilaian aktiva adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu langkah dalam mengukur laba. 2. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. 3. Memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. 4. Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Dasar penilaian. Hendrickson 1982 menyebutkan bahwa ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu 1. Nilai keluaran output value menunjukkan aliran dana kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. 2. Nilai masukan input value menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva input yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Lanjutan dasar penilaian. Tampilan 8.1 menunjukkan bagian dasar penilaian digunakan dalam akuntansi. Silakan saudari simak sendiri mengenai tabel dasar penilaian berikut ini. Nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Apabila nilai tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, discounted future cash receipts or service potential, merupakan nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Dasar penilaian ini dapat diterapkan untuk investasi dalam bentuk obligasi, piutang wesel jangka panjang, dan deposito berjangka. Meskipun dasar penilaian memiliki validitas dalam penilaian bagi investor, namun jika diterapkan untuk aktiva individual, memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yaitu penerimaan kas yang diharapkan umumnya tergantung pada distribusi probabilitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, harga keluaran sekarang, current output price, digunakan untuk menilai surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Apabila ada tambahan biaya untuk penjualan tersebut, maka harga jual sekarang harus dikurangi dengan biaya tersebut, sehingga dihasilkan nilai bersih yang dapat direalisasi, net realizable value. Ada beberapa kelemahan yang melekat pada dasar penilaian ini, merupakan pengganti harga jual masa mendatang sehingga relevansi pemakaiannya menimbulkan masalah. C. Nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nilai setara kas sekarang dianggap relevan karena menunjukkan kondisi perusahaan dalam hubungannya dengan penyesuaian keadaan lingkungan. Kesulitan utama dari konsep ini adalah perlunya penyesuaian untuk memisahkan pos yang tidak memiliki harga pasar sekarang. Misalnya peralatan khusus yang tidak dapat dijual seperti aktiva tidak berwujud. Kelemahan kedua adalah nilai setara kas sekarang tidak memiliki sifat yang dapat ditambahkan. D. Nilai likuidasi. Nilai likuidasi sama dengan nilai setara kas sekarang dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai setara kas sekarang menggunakan kegiatan perusahaan normal dengan anggapan likuidasi dilakukan secara teratur, sedang nilai likuidasi didasarkan pada anggapan penjualan dilakukan secara terpaksa. Nilai likuidasi hanya digunakan dalam kondisi berikut ini. A. Bila produk atau aktiva lainnya kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku dijual.
B. Bila unit usaha merencanakan membubarkan usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Selanjutnya yang kedua, nilai masukan. Dalam menilai aktiva, nilai masukan sering dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya atau nilai tersebut tidak memungkinkan dilakukannya pelaporan pendapatan sebelum pendapatan benar-benar terrealisir. Hal ini disebabkan nilai masukan dapat menunjukkan nilai maksimum perusahaan atau produk perusahaan tidak memiliki harga pasar sehingga tidak mungkin untuk memperoleh nilai keluaran. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk nilai masukan adalah sebagai berikut. A. Kos historis. Kos merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Kos menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk unit moneter yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang atau jasa sampai siap digunakan untuk operasi perusahaan. Kebaikan utama konsep ini adalah bahwa kos dapat diuji kebenarannya karena merupakan harga kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kondisi yang bebas. Sementara kelemahan utama dasar penilaian ini adalah bahwa nilai aktiva akan berubah sepanjang waktu sehingga kos tersebut tidak dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari aktiva yang bersangkutan. B. Kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kos masukan terkini menjadi dasar penilaian yang penting terutama dalam penyajian informasi yang menunjukkan pengaruh inflasi terhadap prestasi perusahaan. Istilah umum yang sering digunakan untuk menunjukkan dasar penilaian ini adalah kos pengganti. C. Discounted future cost. Dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Syarat utama digunakannya dasar penilaian ini adalah adanya kepastian tentang harga potensi jasa di masa mendatang atau setidaknya dapat ditaksir dengan cukup pasti. D. Standard cost. Cost standar menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Dalam penerapannya, dasar ini dimaksudkan untuk menghilangkan faktor inefisiensi. Kelemahan utamanya terletak pada jenis cost standar yang digunakan dan cara untuk menerapkannya. Pemakaian dasar ini pada akhirnya akan menyebabkan aktiva dinilai terlalu rendah karena adanya usaha untuk mengeluarkan kos yang berasal dari inefisiensi dan kapasitas menganggur. Selanjutnya yang ketiga, pengakuan aktiva. Penentuan definisi aktiva merupakan langkah pertama dalam proses identifikasi suatu aktiva. Sementara pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Dengan demikian, apabila jumlah rupiah tertentu diakui sebagai aktiva, maka jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha dan akan tampak dalam neraca. FSAB 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concepts nomor 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, definisi. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, relevansi. Informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat, reliabilitas. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya dan netral. Praktek menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan dalam mengidentifikasi aktiva. Oleh karena itu, perlu dibuat perbedaan antara recognition rules dan recognition criteria. Recognition rules atau aturan ketentuan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Sedangkan recognition criteria atau kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasi aturan pengakuan. Menurut Kam, pada tahun 1992 memberikan beberapa kriteria untuk mengakui suatu aktiva. Adapun kriteria yang diajukan adalah yang pertama, didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatif, yang ketiga makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, yang keempat kemampuan mengukur nilai aktiva. Yang keempat, masalah-masalah khusus.
Dalam konsep aktiva ada beberapa masalah khusus yang diperdebatkan, yaitu yang pertama beban tangguhan, yang kedua kapitalisasi bunga, yang ketiga capital expenditure, yang keempat aktiva sumbangan, dan yang kelima transaksi dengan aktiva non-moneter. Yang pertama beban tangguh atau deferred charge, yaitu biaya yang dibayar di muka jangka panjang tetapi aset dasarnya tidak akan sepenuhnya digunakan atau dikonsumsi sampai satu atau beberapa periode masa depan telah selesai. Maka dari itu, beban yang ditangguhkan dilakukan di neraca sebagai aset sampai biaya tersebut digunakan. Setelah digunakan, biaya yang ditangguhkan akan diklasifikasi sebagai beban dalam periode berjalan. Biaya yang ditangguhkan seringkali berasal dari bisnis yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa yang belum diterimanya. Yang kedua, kapitalisasi bunga, yaitu kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama. Beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi di atas yaitu: yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat. Kapasitas bunga dapat dilakukan untuk aktiva. Yang pertama, aktiva yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, aktiva yang dibangun atau diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai unit atau proyek yang berdiri sendiri. Atas dasar ketentuan di atas, maka ada aktiva yang tidak dapat dijadikan objek kapitalisasi, yaitu: yang pertama, aktiva yang bersangkutan sudah siap digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Yang kedua, apabila aktivitas konstruksi berhenti, bunga selama kegiatan berhenti tersebut tidak dapat dikapitalisasi. Yang kedua, besarnya kapitalisasi. Besarnya tarif kapitalisasi ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila dana rata-rata yang tertanam dalam konstruksi tidak melebihi dana pinjaman, maka tarif yang digunakan adalah tingkat bunga pinjaman untuk konstruksi tersebut. Yang kedua, apabila dana rata-rata yang tertanam dalam konstruksi melebihi besarnya dana pinjaman untuk konstruksi tersebut, maka tarif kapitalisasi untuk kelebihan dana yang tertanam tersebut adalah rata-rata tertimbang dari tingkat bunga sumber dana lainnya. Yang ketiga, periode kapitalisasi. Kapitalisasi bunga dapat terus dilakukan setiap periode selama ketiga syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, uang muka untuk konstruksi telah dibayar. Yang kedua, kegiatan konstruksi tetap berlangsung dan tidak terhenti cukup lama selama periode bersangkutan. Dan yang terakhir, kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan konstruksi. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Adapun hal yang perlu diungkapkan sebagai penjelasan dalam laporan keuangan adalah: yang pertama, total bunga yang terjadi selama periode. Yang kedua, bagian dari total bunga yang dikapitalisasi. Dan yang terakhir, total bunga yang dibebankan ke periode bersangkutan kalau selama periode tersebut tidak ada bagian bunga yang dikapitalisasi. Pengeluaran kapital atau untuk aktiva. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Aktiva donasi atau sumbangan. Apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengorbankan sumber ekonomi, misal aktiva sumbangan diperoleh tanpa perubahan ekonomi. Transaksi aktiva non-moneter.
Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Nilai aktiva yang diterima sama dengan kas yang diterima dibagi kas yang diterima ditambah nilai wajar aktiva dikali nilai buku aktiva yang dijual. Aktiva menurut IFRS. Aktiva merupakan sumber daya yang dikendalikan sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak atau sumber daya yang bernilai lainnya yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat berupa A. Hak yang ditetapkan oleh kontrak, undang-undang, dan sejenisnya. B. Hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. C. Nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat. D. Beberapa aktiva khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Pengakuan dan menarik kembali pengakuan aktiva. Pengakuan adalah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual menyatakan bahwa entitas mengaku suatu item yang memenuhi definisi elemen jika 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan yang diasosiasikan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. 2. Item tersebut memiliki cost atau nilai yang dapat diukur dengan handal. Direction atau menarik kembali pengakuan. Dalam IFRS 9 tentang financial instrument mendefinisikan bahwa direction adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Tujuan akuntansi terhadap transaksi yang akan menimbulkan direction harus represent faithfully. Kedua hal berikut ini. A. Sumber daya itu harus masih ada setelah transaksi. B. Perubahan di dalam sumber daya adalah akibat dari transaksi. Pengukuran aktiva. Pengukuran menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Pengertian pengukuran mengacu pada jumlah yang disajikan atau disclosed. Kas jumlah kas atau akuivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Fair market price termasuk fair value. Pengukuran fair value suatu aktiva menggunakan teknik nilai sekarang. Di bawah ini adalah elemen dari perspektif partisipan pasar pada tanggal pengukuran. A. Taksiran aliran kas mendatang. B. Ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu aliran kas yang menggambarkan ketidakpastian yang melekat pada aliran kas tersebut. C. Nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat X-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. D. Faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar. Pengukuran dasar aliran kas lainnya digunakan untuk impairment aktiva keuangan, piutang list. 2. Impairment aktiva non keuangan. 3. Not realizable value persediaan. 4. Deferred tax aktiva. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.